PSSI sedang mengupayakan untuk menambah amunisi di dalam skuad Garuda kita. Akan ada penambahan pemain diaspora. Jadi ada pemain naturalisasi sedang dibidik, sedang diproses, sedang diurus, diupayakan untuk cepat. Mungkin bulan-bulan depan sudah bisa masuk namanya di DPR RI, kemudian nanti dalam rapat dan diputuskan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor. Pemain diaspora yang saat ini tuh potensial banget untuk join timnas Indonesia, karena John Hartman sendiri juga sudah bilang kalau ada pemain potensial yang akan gabung ke timnas Indonesia, dan ini dari benua Eropa semua guys. John Hartman itu mengumumkan bahwa dia itu berencana untuk mendatangkan pemain diaspora ke timnas Indonesia, dan pemain-pemain ini juga dikatakan oleh John Hartman itu dari benua Eropa. John Hartman segera proses naturalisasi Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres untuk timnas Indonesia. Kabar besar kembali datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar demi memperkuat skuad Garuda menuju kompetisi internasional mendatang. 3 nama pemain Eropa disebut masuk dalam radar naturalisasi, yakni Pascal Struijk, Joel Piroe, dan Victor Gyökeres. Rumor ini langsung membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Banyak yang menilai langkah tersebut bisa membuat kekuatan timnas Indonesia naik drastis, terutama jelang turnamen besar seperti AFF Championship dan kualifikasi internasional lainnya. Hartman ingin timnas Indonesia naik level. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, John Hartman memang dikenal sebagai sosok yang punya visi besar. Ia sukses membawa Kanada tampil mengejutkan di level dunia dan kini dipercaya membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Hartman disebut ingin membentuk tim yang memiliki kualitas Eropa namun tetap memiliki semangat Garuda. Karena itulah proses naturalisasi kembali menjadi perhatian utama. Menurut berbagai laporan yang beredar, Hartman melihat 3 pemain ini memiliki karakter yang cocok dengan gaya bermain modern yang ingin diterapkan di timnas Indonesia. Kombinasi kekuatan fisik, teknik tinggi, dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dianggap bisa mengangkat kualitas permainan skuad Garuda secara signifikan. Pascal Struijk jadi pilar pertahanan. Nama pertama yang ramai dibicarakan adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di kompetisi Inggris ini dikenal memiliki postur ideal, duel udara kuat, dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kehadiran Struijk diyakini akan membuat lini belakang Indonesia jauh lebih kokoh. Selama ini timnas Indonesia memang sering mendapat sorotan di sektor pertahanan saat menghadapi tim-tim besar Asia. Dengan pengalaman bermain di level tinggi Eropa, Struijk disebut bisa menjadi pemimpin baru di jantung pertahanan Garuda. Banyak pengamat percaya ia mampu membawa mentalitas juara dan disiplin tinggi ke dalam tim. Tak hanya itu, kemampuan Struijk membangun serangan dari belakang juga dianggap cocok dengan filosofi sepak bola modern Hartman yang mengutamakan penguasaan bola dan transisi cepat. Joel Piroe tambah ketajaman lini depan. Selain lini belakang, John Hartman juga ingin meningkatkan daya gedor timnas Indonesia. Karena itulah nama Joel Piroe masuk dalam daftar prioritas. Piroe dikenal sebagai striker house goal yang punya finishing tajam. Ia juga memiliki kemampuan bergerak tanpa bola yang sangat baik sehingga bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Selama beberapa musim terakhir, Piroe tampil konsisten di kompetisi Eropa dan menjadi salah satu penyerang yang cukup disegani. Jika benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi solusi untuk lini depan Garuda yang selama ini dinilai masih kurang efektif saat menghadapi lawan kuat. Duet Piroe dengan para pemain muda Indonesia juga dinilai sangat menarik untuk disaksikan. Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir tajam diyakini bisa membuat lini serang Indonesia jauh lebih berbahaya. Victor Gyökeres jadi kejutan besar. Nama yang paling mengejutkan tentu saja Victor Gyökeres. Penyerang asal Swedia itu saat ini dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di Eropa.
Kemampuannya mencetak gol, kekuatan fisik, dan naluri menyerang membuat Gyökeres menjadi pemain yang sangat ditakuti lawan. Tidak heran jika rumor ketertarikannya terhadap proyek timnas Indonesia langsung menggemparkan media sosial. Banyak supporter bahkan menyebut jika Gyökeres benar-benar bergabung, maka timnas Indonesia akan memiliki lini serang kelas dunia. Kehadirannya dianggap bisa meningkatkan kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Namun proses mendatangkan pemain sekelas Gyökeres tentu tidak mudah. Selain faktor administrasi dan regulasi FIFA, ada juga persoalan komitmen serta peluang bermain di level internasional yang harus dipertimbangkan. Dukungan supporter semakin besar. Antusiasme supporter Indonesia terhadap kabar ini sangat luar biasa. Di media sosial, banyak penggemar berharap proses naturalisasi bisa berjalan lancar dan cepat selesai. Sebagian besar fans percaya bahwa kombinasi pemain lokal berbakat dengan pemain naturalisasi berkualitas Eropa bisa membawa timnas Indonesia mencapai level baru di Asia Tenggara bahkan Asia. Apalagi saat ini Indonesia memiliki banyak pemain muda potensial yang berkembang pesat.